Rasa bahagia ketika akan mendapatkan seorang adik. Kakekmu sangat baik menjaga aku, Peter, tapi beliau berpesan agar kita tidak bertemu sebelum Rainer bisa menerimaku. Mungkin kakek hanya tidak ingin menambah beban buruk untuk kita. Iya, aku tahu itu. Kini Jupiter menyentuh punggung tangan Valerie, mengelusnya lembut. Kakek yang menyuruhku menjemputmu, dan tentang Rainer, dia sangat merindukanmu dan terus meminta aku segera menemukanmu. Ibunya, Valerie Demelza. Itu yang Rainer katakan padaku. Mata Valerie sekali lagi harus terbelalak tidak percaya. Helaan napas pun terdengar panjang dan hatinya sangat terharu di dalam sana. Valerie seakan merasa hidupnya yang sunyi beberapa minggu ini menjadi kembali penuh warna. Bahkan tubuhnya yang lemah seakan menjadi penuh semangat, menggeser duduk mendekati sisi ranjang. Kau tidak berbohong? Mata Valerie benar-benar berkaca-kaca, hampir saja menangis. Jupiter, kau tidak sedang mengada-adakan? Rainer, dia menyebutku sebagai ibunya. Dia terisak mengatakan itu. Rainer sangat menantikan kau kembali. Peter mengangguk 2 kali. Bagaimana tidak Valerie sangat berbahagia. Anak itu, anak yang tempo hari menolaknya mentah-mentah. Anak yang selama ini sudah menjadi sebuah warna di hidup Valerie. Siapa yang menduga bahwa Rainer akan bisa memaafkannya? Valerie sangat terharu. Sampai tidak sabar dia turun dari ranjang. Ayo, ajaknya memaksa Peter untuk ikut berdiri. Kita harus kembali segera dan bertemu dengan putra kita. Aku ingin segera bertemu putraku. Cepatlah, Peter. Seakan dialah ibu kandung di sini dan Peter orang asing. Rasa untuk memeluk Rainer sudah tidak mampu dia bendung. Valerie bahkan sudah membayangkan seperti apa dirinya dan Rainer saat bertemu nanti. Adakah kecanggungan di antara ibu dan anak itu? Kau masih harus dirawat, Valerie. Naiklah ke ranjangmu dan jangan banyak bergerak, oke? Peter mengingatkan. Dia mendudukkan Valerie kembali, menaikkan kedua kaki gadis itu dan mengabaikan rontaan Valerie yang terus memaksa ingin segera pulang. Dan setelahnya, Jupiter kunci gadisnya dengan kedua tangannya, mencondongkan tubuhnya lebih ke depan Valerie. Peter, panggil Valerie. Posisi ini terasa seperti Jupiter tengah meminta melakukan hal seperti yang biasa mereka lakukan. Kau harus menahannya sebentar lagi. Aku belum siap untuk itu. Wajahnya membuat dia memalingkannya ke samping. Kenapa? Apa dokter berkata kita tidak boleh melakukannya? Valerie menggeleng cepat menatap Jupiter lagi. Tidak, dokter tidak melarangnya. Mereka hanya menyuruh agar aku tidak stres, itu aja. Dan sejurus kemudian, Valerie menjadi sangat malu sekarang. Dia merasa seakan dirinya sudah membuat Jupiter menangkap basah dirinya. Senyum nakal Jupiter mengembang. Jangan salah duga, aku tidak mengatakan kita tidak boleh melakukannya sekarang, kata Valerie lagi. Apakah kau sedang berpikir aku akan melakukannya, Valerie? Matilah sudah. Jupiter semakin memojokkannya. Itu sangat memalukan. Secara Peter pun bisa menebak isi kepala Valerie. Aku tidak begitu. Dia menggigit bibir bawahnya. Valerie semakin gugup. Semakin nakal Jupiter mendekatkan bibir mereka hingga itu hanya berjarak beberapa inci saja, membuat Valerie diam tidak berkutik. Tidak begitu, Peter sengaja mengulangi perkataan Valerie, ingin membuat gadis itu lebih gugup lagi. Dia sapu pelan bibir mereka, lalu menariknya kembali dan berkata, kata tidak begitu, apa yang kau maksud, Valerie? Aku ingin mendengarnya. Aku ingin bicara. Valerie mundur, membenarkan duduknya setelah Jupiter menarik lagi tubuhnya ke garis lurus. Masih tersenyum nakal, dia mengambil tempat duduk di tempatnya semula. Ada sesuatu yang sangat penting sampai kau menjadi sangat serius?
Tentu saja, karena hal ini sangat pentinglah, Valerie rela melepaskan kesempatan untuk berciuman dengan Jupiter. Peter, seperti yang kau tahu, aku tengah mengandung, kata Valerie gugup. Jupiter menyahut seakan masih ingin membuat gadisnya kembali gugup. Benar, kakek sudah memberitahuku. Dia memajukan tubuhnya sedikit dan bersandar pada sisi ranjang Valerie. Lantas, apa yang ingin kau katakan? Mungkin kau ingin sesuatu? Kau mengidam seperti wanita hamil pada umumnya? Katakanlah, aku akan mencarinya malam ini juga. Bukan tidak senang, tapi Valerie menggeleng bertanda dia tidak menginginkan sesuatu. Aku, katanya tertahan. Ada keraguan di dalam nada bicara sang gadis. Aku ingin bertanya tentang ajakanmu tempo hari. Itu apakah kita akan... Masih tidak kuasa melanjutkannya. Valerie gugup, tapi dia tampak malu-malu. Jupiter yakin gadisnya tidak sedang merasa takut, justru tidak bisa berbicara dengan jujur. Lelaki itu lantas memutar otaknya untuk mencari maksud dari ucapan Valerie yang tidak selesai. Dan tidak lama setelahnya, dia tersenyum lebar. Tentu, kita akan segera menikah. Bagaimana mungkin aku menarik ucapanku? Kau adalah satu-satunya gadis yang ingin aku nikahi. Kita akan segera menikah? Justru Valerie yang menjadi terlihat keberatan sekarang. Apa kau ingin menunggu anak kita lahir terlebih dahulu? Peter sedikit kecewa, tapi berusaha menyembunyikannya. Lalu dia mengecup punggung tangan Valerie dan berkata, Valerie, aku ingin kita resmi terlebih dahulu sebelum anak kita lahir. Bukan tak ingin, tapi Valerie merasa ada yang kurang lengkap sekarang. Dia harus mengutarakan perasaannya itu agar tidak menjadi beban yang terus menekan dirinya. Valerie tidak ingin berprasangka buruk sampai dia menjadi stres dan tidak bahagia. Aku ingin memiliki album pernikahan dengan wajah milikku sendiri, Jupiter. Sebenarnya aku tidak ingin terus seperti ini. Memikirkan Jupiter mungkin hanya mencintai Valerie karena wajah Megan, sungguh membuatnya sering merasa rendah diri. Gadis itu takut jika ternyata seluruh cinta yang Peter curahkan adalah untuk wajah milik Megan. Valerie tidak ingin menyia-nyiakan sedetik pun waktunya untuk cemburu pada wajah yang dia miliki. Dia ingin Jupiter mencintainya setulus hati dan bisa menerima wajah aslinya. Sungguh, aku tidak ingin album bahagia pun dipenuhi dengan wajah ini. Dia sentuh wajahnya menekankan pada Jupiter bahwa Valerie tidak pernah senang menerima perbuatan Megan yang sudah mengubah wajahnya. Bukannya menjadi kesal apalagi marah atau menggurui Valerie, Jupiter justru memajukan kursinya sehingga tangannya bisa merangkul pinggul Valerie. Dia tarik gadis itu untuk duduk lebih dekat lagi ke sisi ranjang. Aku mengerti maksudmu dan jangan khawatirkan apapun, oke? Meski kita belum bisa melakukan operasi wajah, aku punya cara untuk membuatmu terlihat seperti dirimu di hari pernikahan kita. Tidak akan ada satu wajah Megan pun yang tertangkap kamera. Valerie tidak percaya membuka mulutnya. Kau serius? Apakah punya solusi operasi dalam keadaan hamil? Tunggu saja, aku akan menepati janjiku. Sekarang aku ingin bertanya, apakah kau mau menikah denganku, Valerie? Mari kita langsungkan pernikahan itu dalam waktu dekat. Dua bola mata Valerie berkaca-kaca saat Jupiter melamarnya untuk yang ketiga kali. Bukan hanya sekedar lamaran seperti kemarin. Laki-laki di depannya itu juga mengeluarkan sebuah cincin berlian dari saku jasnya yang langsung ditunjukkan di depan Valerie. Valerie Dalmelza, maukah kau menikah denganku? Ulangnya. Valerie bahkan harus menahan mulutnya untuk tidak berteriak sangat kencang. Gadis yang dipenuhi rasa bahagia itu pun mengangguk beberapa kali, meyakinkan Jupiter akan jawabannya. Aku akan menikah denganmu, Jupiter. Dan selanjutnya Jupiter menyematkan cincin berlian bermata hijau itu di jari manisnya. Sangat pas. Beruntung dia pernah membelikan perhiasan untuk Valerie, sehingga tidak harus kesulitan menemukan nomor jarinya. Cincin berlian yang sangat indah yang Jupiter pesan
langsung dari pengrajin berlian paling terkenal. Cincin itu sudah dia kantongi sejak beberapa hari mencari Valerie kemana-mana. Dia mengecup lembut cincin yang sudah terpasang indah di jari manis Valerie dan tidak lupa mengucapkan kalimat-kalimat cinta. Aku mencintaimu, sungguh, sangat mencintai ketulusan hatimu. Valerie, ini adalah pertama kalinya aku mencintai hati seseorang. Pintu kamar rawat itu pun terbuka sebelum Valerie menjawab perkataan Peter dan menunjukkan Rainer yang berdiri di ambang pintu. Anak itu datang ke rumah sakit, tidak sabar menunggu Jupiter membawa ibunya kembali. Kalian hanya sibuk bermesraan. Apakah kalian tidak memikirkan putra kalian yang menunggu di rumah? Ibu, jangan mau terus digoda oleh ayah. Dia penggoda yang buruk, katanya dengan nada yang sedikit menyindir Jupiter, seperti kebiasaan mereka selama ini. Kebahagiaan apa lagi yang datang sekarang? Baru beberapa detik yang lalu Jupiter melamarnya penuh cinta, dan sekarang Rainer pun datang. Lihatlah, anak itu seakan tidak pernah membenci ibunya sama sekali. Rainer melangkah seperti anak kecil pada umumnya, menghampiri sang ibu yang duduk di atas ranjang. Tanpa Valerie duga, Rainer menyatukan kedua tangannya di depan dada. Anak berusia 8 tahun itu pun menunjukkan wajah bersalah dan juga menyesal. Ibu, maafkanlah putramu yang nakal ini. Aku sangat menyesal dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Tolong peluk putramu ini, Ibu. Rasa terenyuh dan terharu. Dia bahkan merasakan desiran hebat di dalam dada. Kebahagiaan itu mungkin akan membunuhnya. Tidak tahan dia menunggu barang satu detik, lantas meraih pundak Rainer dan menarik anak itu ke dalam pelukan. Kau adalah putraku yang sangat manis. Bagaimana bisa aku meminta maaf? Ibulah yang harus mengatakan itu padamu. Dia usap rambut Rainer tanpa menghentikan kalimat-kalimat permintaan maaf dan memuji Rainer sangat tulus. Maafkan ibu nak, ibulah dan ayahmu lah yang salah. Kita tidak jujur sejak awal. Kau anak yang baik, kau tidak bersalah. Keesokan harinya, Ibu, ini susumu. Rainer menyodorkan susu yang sejak tadi terletak di atas meja. Valerie yang tengah melihat-lihat model pakaian pengantin di atas ranjangnya, memalingkan wajah untuk melihat anak itu. Saking semangatnya mengamati gaunnya indah di tabloid membuatnya tidak menyadari kapan Rainer masuk ke dalam kamar. Lihatlah wajah Rainer yang dibuat seperti sedang marah ketika dia kembali berbicara. Adikku pasti kelaparan di dalam sana, dan ibu hanya sibuk dengan gaun. Ibu, kau bisa melihat gaun-gaun itu sampai besok, tapi adikku akan kelaparan jika tidak segera meminum susu. Hal itu tentu membuat Valerie tertawa kecil. Dia terima gelas berisi susu yang Rainer sodorkan. Sudah hangat ternyata, dia langsung meminumnya sampai tandas tanpa menyisakan sedikit pun. Lalu kemudian Valerie tunjukkan di depan Rainer. Ibu sudah meminum semuanya, sayang. Kau senang sekarang? Dia masih memamerkan giginya. Tentu, Rainer meletakkan gelas kembali ke atas nakas setelah mengambilnya dari tangan Valerie. Tapi sekali lagi, jangan lama-lama membiarkannya. Ibu harus tetap sehat bersama adikku. Bahagia rasanya memiliki putri sebaik Rainer. Valerie sangat senang ketika Rainer tahu dia sedang mengandung. Anak itu tidak lantas menjadi cemburu karenanya. Rainer cukup bersikap dewasa untuk memiliki seorang adik. Dan justru dia sangat senang. Seperti diputar kembali diingatan, anak itu melompat girang di rumah sakit ketika Jupiter berkata Rainer akan memiliki adik. Dia berkata teman kelasnya sering bercerita tentang kakak adik mereka, sedangkan dia tidak ada yang harus diceritakan. Lalu setelah mendengar kabar bahagia itu, Rainer pun berkata akan menceritakan adiknya yang sedang berada di dalam perut sang ibu. Kau akan berangkat ke sekolah? Valerie menyentuh dasi di leher Rainer, membenarkannya meski sudah rapi pada tempatnya. Dia tersenyum menatap sang anak yang juga memamerkan gigi. Iya, aku akan ke sekolah agar adikku juga rajin ke sekolah kelak. Aku akan menjadi contoh yang baik baginya. Astaga, anak ini, bahkan adiknya pun belum lahir.
Dan Rainer sudah berpikir ingin memberikan contoh yang baik untuknya. Dia benar-benar menggemaskan.